Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhasabah Story. Bulan Ramadan merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bagi umat muslim. Selain menjalankan puasa wajib, bulan yang penuh dengan keberkahan ini juga selalu dinanti lantaran berbagai ibadah akan ditampilkan dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Namun di balik keberkahan dan keberlimpahannya pahala, bulan ke-9 dalam kalender Hijriah ini juga menjadi saksi atas berbagai peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi di masa lampau. Jika kita menoleh ke masa lalu, banyak peristiwa bersejarah terjadi di bulan suci ini. Turunnya kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat muslim menjadi salah satu contoh peristiwa di antara banyaknya peristiwa bersejarah lainnya yang terjadi di bulan ini. Selain itu, di bulan ini juga terjadi beberapa peperangan yang bersejarah. Peristiwa tersebut juga meninggalkan pengetahuan serta makna mendalam bagi kita semua untuk menyimak dan mengkaji ulang pengetahuan tersebut. Nah, pada video kali ini akan kita bahas 5 perang yang bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, terlebih dahulu jangan lupa sahabat semua tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat membuat konten kebaikan ke depannya lagi. Inilah 5 perang yang terjadi di bulan Ramadan. Nomor 1, Perang Badar. Perang Badar yang mempunyai nama lain Ghazwah Badrun Al-Kubra merupakan perang pembeda lantaran perang ini membawa kemenangan besar pertama bagi kaum muslimin. Perang yang menandai awal kejayaan Islam ini merupakan peperangan melawan kaum Quraisy, yaitu kaum yang sebelumnya menindas dan berperilaku buruk kepada orang-orang muslim. Saat perang Badar terjadi, pasukan muslim yang berjumlah hanya 313 orang melawan 1000 pasukan Quraisy. Jika dilihat dari angka pasukan yang bertarung, mungkin sangat sulit bagi kaum muslimin untuk memenangkan peperangan ini. Namun, berkat kedisiplinan, bantuan para malaikat serta mukjizat Allah Subhanahu wa taala, perang ini berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Perang yang berlangsung selama 2 jam ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Nomor 2, Pembebasan Kota Makkah. Pembebasan kota Mekah terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang dengan nama lain Fathul Makkah ini juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dan mereka bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang berdamai dengan Rasulullah. Dalam perang ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada 10.000 pasukan muslim untuk tidak memulai menyerang sebelum diserang terlebih dahulu oleh pasukan Quraisy. Dengan dimenangkannya pertempuran ini, maka cita-cita umat muslim untuk bisa menduduki kota Mekah menjadi terrealisasi. Pasca perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah ada 360 buah berhala. Nomor 3, Pertempuran Ain Jalut. Pertempuran yang berlangsung di Palestina ini berawal dari ambisi Hulagu Khan, cucu Genghis Khan yang berniat menaklukkan Mesir dan Maghribi. Hulagu mengirim kurir untuk mengantarkan surat yang berisi ancaman kepada Saifuddin Al-Qutus selaku penguasa wilayah Mesir saat itu. Namun, Sultan Qutus menolak tunduk kepada kekuasaan Hulagu dan membalas ancaman tersebut dengan perlawanan. Dari pembalasan surat berisi ancaman tersebutlah perang kala dimulai. Setelah bertempur habis-habisan, akhirnya perang yang terjadi pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah ini dimenangkan oleh Sultan Qutus beserta dengan pasukannya. Kekalahan yang dialami oleh bangsa Mongol seolah melunturkan mitos mengenai kedikdayaan kaum Mongol yang tak akan pernah kalah dalam menakluk daerah Islam. Nomor 5, Pertempuran Tanduk Hittin.
Pertempuran yang dikenal dengan nama Perang Pembebasan Palestina ini terjadi di Lembah Hittin, Palestina. Pertempuran Hittin adalah bagian penting dari periode sejarah Perang Salib. Perang ini pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Salib dari kerajaan Yerusalem. Dalam memenangkan pertempuran ini, Salahuddin membuat dan menjalankan strateginya dengan benar serta tepat. Strategi yang dijalankan oleh Salahuddin adalah dengan memancing pasukan pimpinan Guy de Lusignan, yaitu tentara Salib, untuk pergi ke sebuah lembah bernama Hittin. Untuk mengunjungi lembah tersebut, tentara Salib harus menyeberangi lembah-lembah Galilea di tengah teriknya matahari saat musim panas. Kondisi tersebut membuat pasukan Salib kelelahan karena membawa peralatan tempur yang sangat berat. Di saat-saat itulah Salahuddin mengirimkan pasukan kavaleri untuk membuntuti tentara Salib dari kejauhan. Dari strategi ini akhirnya tak kurang dari 10.000 tentara Salib binasa karena dikepung oleh pasukan Salahuddin dan berhasil memenangkan pertarungan. Nomor 5. Pertempuran Guadalete. Pertempuran yang memanas di sekitar sungai Guadalete di wilayah paling selatan Al-Andalus terjadi pada tanggal 19 Juli 711 Masehi atau bertepatan dengan 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Perang ini berlangsung antara pasukan Tariq bin Ziyad yang melawan pasukan Fisik Hotik, Raja Roderick. Pertempuran ini merupakan misi dari Tariq selaku jenderal dari dinasti Umayyah untuk menaklukkan wilayah Andalusia. Tariq yang membawa 12.000 pasukan melawan pasukan kerajaan Visigoth yang dipimpin oleh Raja Roderick dengan jumlah pasukannya yang begitu banyak, sejumlah 40.000 orang. Kuantitas tak menentukan kualitas, itulah peribahasa yang mengatakan. Pertempuran ini dimenangkan oleh Tariq dan pasukannya yang hanya berjumlah sepertiga dari jumlah pasukan Raja Roderick. Dengan kemenangan yang diperoleh oleh Tariq dan pasukannya, agama Islam mulai menyebar di tanah Eropa yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar Kristen. Kemenangan ini juga membuat agama Islam bertahan selama 8 abad di wilayah Andalusia. Itulah 5 pertempuran peperangan sangat dahsyat yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga saja bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.